Shalom, selamat bertemu kembali bagi kita sekalian. Harapan saya kita semua ada dalam keadaan sehat, keluarga kita diberkati Tuhan, dan nyata bagaimana Tuhan melindungi kita semua. Hari ini kita mau melanjutkan proses pembelajaran kita kembali pada materi yang baru tentang nilai. Nilai di sini bukan bicara tentang seperti angka 1, 2, 10, 100, tidak. Tetapi nilai adalah sebuah value, seperti isi, esensi. Itu yang dimaksud dengan nilai atau value. Apa arti value? Value adalah sesuatu yang diinginkan atau yang tidak diinginkan oleh seseorang yang dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi untuk bertindak. Itu sebabnya nilai di sini adalah bicara tentang pemahaman dan tindakan kita. Gitu. Ya, bukan soal nilai yang kita pahami sebagai angka-angka, bukan. Tetapi sesuatu pemahaman dan tindakan kita. Ini yang dimaksud dengan a value of life atau nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai itu menunjukkan tentang sesuatu yang berharga, yang bermutu, yang punya kualitas dan berguna atau bermanfaat bagi manusia. Saya ulangi. Nilai-nilai tersebut menunjukkan sesuatu yang berharga, bernilai, bermutu, atau punya kualitas dan berguna bagi hidup kita. Nah, itu sebabnya untuk kita bisa memperoleh nilai-nilai itu sendiri, ini harus melalui proses pembentukan. Proses sampai pada pemahaman itu harus dijalani oleh seorang manusia. Kapan? Sejak dia kecil, sejak dia lahir. Dia lahir toh. Mulai berjalan proses pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan, tentang value of life. Itu sebabnya nilai-nilai tadi dalam prosesnya tadi itu dipengaruhi oleh bagaimana orang tua, misalnya karena status dia sebagai pendidik, orang tua atau lingkungan sekitar di mana orang itu ada dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan. Itu sangat berpengaruh, gitu. Jadi kadangkala saya suka geli, suka gregetan gitu ya, kalau ada orang tua memarahi anaknya waktu anaknya ketahuan ngerokok, padahal bapaknya atau mamanya ngerokok. Ini buat saya
susah untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai gitu. Jadi seharusnya orang tua itu nggak boleh marah, ya kan? Ya bapaknya kasih contoh, mamanya kasih contoh, ya kan? Anak gadis, ya kan? Kalau kalian itu kan anak-anak perempuan udah anak-anak gadis, nggak tahu masak karena nggak pernah diajarin sama mamanya. Wajar nanti kalau dia nikah nggak tahu masak, ya nggak pernah diajarin selama dia ada bersama-sama orang tuanya, kan repot. Inilah nilai-nilai itu, ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh keberadaan orang tua dan lingkungan. Tapi saya percaya bahwa orang tua kalian semua adalah orang tua yang baik. Amin. Lingkungan kalian adalah lingkungan masyarakat yang baik, ya. Nah, itu sebabnya kalau ada a value of life yang miss di kehidupan kalian sekarang, bisa jadi waktu pembentukannya kurang gitu, ya. Ada yang suka ngebohong, bisa jadi karena ada salah satu orang tuanya waktu anaknya ngebohong dibiarin aja gitu, bahkan dibela. Ini bisa terjadi seperti itu, ya, karena proses tadi itu. Nah, seorang Bambang Daruso bilang bahwa nilai-nilai itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bahwa nilai itu bersifat abstrak. Artinya begini, nilai itu sendiri atau nilai tersebut tidak terlihat, tapi melalui tindakan maka dapat diindra, dilihat, dirasakan, dan lain sebagainya. Jadi nilainya itu, kebendaannya itu gak bisa terlihat, namun hasil dari tindakannya bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar. Gitu. Ini yang bersifat abstrak. Contoh misalnya nilai-nilai kebohongan atau bohong kata bendanya. Ini kan gak kelihatan. Yang disebut dengan kata bohong atau kebohongan itu gak kelihatan bendanya kayak apa, bentuknya gak kelihatan. Tetapi kebohongan itu dalam tindakannya bisa dirasakan atau bisa terbukti, bisa terlihat hasil dari kebohongan itu, ya. Dan saya percaya setiap hasil kebohongan pasti nggak ada yang baik, nggak ada. Ada orang bilang bahwa berbohong demi kebaikan itu boleh. Siapa bilang? Bohong ya tetap bohong, dosa, ya. Nggak ada bohong demi kebaikan, itu tetap dosa. Nah, kalau udah berdosa, orang Kristen minta ampun sama Tuhan. Tapi catatannya jangan lagi lakukan hal yang sama. Kan begitu, ya. Kemudian contoh yang lain misalnya kejujuran, ya. Misalnya kalian ulangan harian lah, penilaian harian. Kalau misalnya satu kali waktu Bapak bilang close book, ya udah close book aja gitu, ya, close book. Toh open book juga remedial, ya kan, close book aja. Tapi pertaruhannya adalah nilai kejujuran. Itu pertaruhannya. Saya percaya bisa jadi nilaimu tidak begitu bagus, tetapi ada penghargaan Tuhan bagi hidupmu karena engkau jujur. Itu.
Jadi saya berharap kita semua boleh menjadi orang-orang yang jujur lah, ya. Banyak lagi nilai-nilai contoh kayak nilai-nilai kesabaran, ya, ketamakan, keserakahan, aduh banyak lah, ya. Itu abstrak semua, tapi bisa dilihat hasilnya. Gitu. Yang kedua, nilai itu bersifat normatif. Jadi nilai ini mengandung unsur harapan, cita-cita, nilai-nilai ideal, gitu, ya. Nah, dalam hal ini ditunjukkan melalui suatu norma sebagai landasan untuk bertindak. Contoh misalnya keadilan. Keadilan itu selain abstrak tapi juga normatif. Artinya begini. Yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan normatif artinya semua orang menginginkan hal itu. Semua orang menginginkan keadilan. Menuntut untuk terjadi keadilan dalam dirinya. Gitu. Ya. Dan ini harus ditunjukkan. Dan landasannya adalah norma. Norma itu adalah nilai-nilai yang tidak tertulis, tapi ada juga nilai-nilai yang tertulis. Gitu. Ya. Ada dua jenis norma. Norma yang tertulis atau aturan-aturan yang tertulis, ada juga norma itu sebagai aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, disinilah letak norma itu kita miliki. Sopan santun, ya kan? Etika. Kita hormat nggak sama orang tua. Ini bicara tentang normatif. Saya yakin orang tuamu menginginkan anaknya menghormati mereka. Sama seperti kamu, sebagai anak ingin juga dihormati oleh orang tua. Gitu. Ya. Yang ketiga, nilai itu bersifat motivator atau dia memberikan dorongan. Nah, ini bicara tentang suatu keyakinan. Manusia bertindak sesuai dengan keyakinannya. Contoh, misalnya iman. Nah, keyakinan kita berkata bahwa satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan. Saat kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, maka jaminan sorga itu adalah kepastian. Bukan keraguan-raguan, bukan mudah-mudahan. Ini pahami baik ya. Jadi jangan lagi ada orang Kristen yang bertanya, nanti kalau gua mati masuk sorga enggak ya? Wah, gua jadi orang jahat nih selama hidup gua. Gua Kristen. Gua terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Tapi hidup gua enggak berkenan sama Tuhan. Alkitab mencatat Allah sudah menjamin kehidupan kita saat kita menerima dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Sorga adalah kepastian. Sorga bukan bicara mudah-mudahan. Nah, disinilah kita sedang bicara tentang norma yang bersifat motivator atau mendorong. Itu. Memberikan sebuah power untuk kita bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Itu. Contoh misalnya ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Ideologi masyarakat Indonesia seharusnya adalah ideologi Pancasila. Di sana sudah jelas dalam 5 sila itu. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya.
ya, nilai-nilai tentang ketuhanan, nilai-nilai tentang keberadaban manusia, nilai-nilai tentang persatuan, nilai-nilai tentang permusyawaratan atau permufakatan, nilai-nilai tentang keadilan. Jelas di sana. Ini adalah cita-cita. Ini adalah suatu keyakinan. Ini adalah suatu ideologi yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita orang-orang Indonesia. Ya, jangan ngaku-ngaku Indonesia, Pancasila nggak hafal. Ini jangan ketawa loh. Ada kejadian loh. Ya, dulu anak kemurnian ada nggak hafal Pancasila. Tanya, sila ke-1 apa? AU. Setelah dapat bisikan dari temannya, baru itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu saya acak. Sila ke-4. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Geli saya dengarnya. Ya kan? Inilah. Ya. Ada. Orang-orang yang seperti itu tuh ada, bukan omong kosong. Ya, saya berharap kalian tahu semua Pancasila ya. Itu. Kalau dulu bahkan saya ingat waktu SMP, SMA itu bahkan kami harus menghafal butir-butir Pancasila. Itu. Ya, itu wah, luar biasa itu menghafalkannya. Seluruhnya. Tentang nilai-nilai keadilan itu apa, nilai-nilai ketuhanan itu apa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa, nilai-nilai persatuan Indonesia itu apa, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu apa. Semua harus hafal. Itu. Ya. Itulah bicara tentang iman atau ideologi. Nah, dalam pemahaman filsafat, nilai dibedakan menjadi 3. 1, nilai logika. 2, nilai estetika. 3, nilai etika atau moral. Ya. Nah, dalam hubungannya hal itu, maka Notonegoro bilang begini, bahwa nilai itu ada 3 macam. Nilai ada 3 macam. 1, nilai material. 2, nilai vital. 3, nilai kerohanian. Nah, nanti kita akan melihat. Ya, kita akan melihat. Nilai logika itu sumbernya dari akali kita, ya, pemikiran kita, itu nilai logika. Nilai estetika itu berasal dari perasaan kita. Nilai etika atau moral itu bicara tentang bersumber dari kehendak kita, ya, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita. Itu nilai etika atau nilai moral. Nah, kaitannya dengan Notonegoro tadi, nilai material itu berguna bagi kehidupan jasmani. Makanya dia berhubungan dengan nilai logika. Muncullah apa yang disebut dengan penilaian dan pertimbangan yang mengarah kepada hal-hal jasmani. Misalnya gini, nilai material itu berguna buat jasmani kita. Contoh, kerapihan. Penampilan kita perlu rapi. Jangan semrawut begitu. Coba kalau cowok penampilannya beragajulan, itu kayak apa itu? Kayak yang di jalan-jalan itu yang
pakai anting, di ini di piercing lah, apalah, aduh, pakai kaos hitam, baju, nggak jelas. Apa kaum pang, apalah nggak tahu itu. Ya kaum pang yang suka ngamen-ngamen di apa namanya di lampu merah itu. Ya, mereka menganut kebebasan. Orang Kristen nggak kayak gitu. Penampilan itu perlu, ya. Kerapihan kita perlu. Ya. Nggak harus mahal, tapi rapi. Ya, nggak harus mahal. Ada orang bilang, Pak, kalau kita rapi harus mahal. Enggak. Siapa bilang? Ya, kau pakai misalnya kemeja atau kaos yang harga ratusan ribu, tapi kalau nggak disetrika, apa bagusnya dilihat? Ya. Kemudian kebersihan. Ini standar minimal mandi itu 2 kali. Itu. Ya, mandi 2 kali. Di Jakarta aja gara-gara PSBB, gara-gara COVID-19, pelajar Indonesia banyak yang mandi sehari cuma sekali. Gara-gara kerjanya di rumah doang. Itu di Jakarta. Coba kalau dia ada di Lembang, di puncak, bisa jadi mandi sekali 3 hari. Ini bersih dari mana? Ya, ini berguna bagi jasmani kita. Ya, penting itu. Bapak mandi bisa sehari 3 kali. Jadi kalau pulang dari pasar mandi, ke pasar lagi mandi lagi, beredar kemana-mana, pulang dari mana mandi. Itu. Ya memang harus seperti itu. Gitu. Dalam kondisi seperti sekarang. Ya. Yang kedua, Notonegoro juga bilang bahwa nilai itu macam yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital itu berguna bagi manusia untuk beraktivitas. Contoh, niat, semangat. Ini kalian mau belajar nih, ya kan? Pagi-pagi. Ini harus diniatin dulu dari malam. Wah, besok gue mau belajar. Diniatin dulu. Maka akan ada keinginan untuk bangun pagi. Gitu loh. Ada semangat begitu. Ini niat aja gak punya. Niat aja gak ada. Gimana mau bangun pagi? Apalagi mau mandi. Aduh. Niat aja gak ada. Ya, boro-boro lagi mau mikirin mandi, nggak ada itu. Ya. Baju, biarpun cuma daring begitu kan kelihatan. Kalau nggak disetrika, kucel dia. Ya. Makanya niatnya harus benar dulu. Ya. Maka biasanya kalau sudah ada niat, maka muncul semangat. Ya, semangat belajar gitu. Orang yang semangat itu waktu belajar nggak begini-gini. Nggak gitu-gitu. Senyum dia. Senyum. Ya. Mau menghadapi pelajaran, senyum dia, ketawa dia, semangat. Itu, ya. Jadi waktu kita mau beraktivitas, kita harus punya nilai vital. Apa itu? Niat atau semangat. Mau lakukan apapun, nggak cuma belajar. Ya, itu. Tapi coba kalau disuruh vacation, go to Europe katanya, go to Hong Kong, semangat, ya kan? Langsung diniatin. Kapan? Cari kalender yang long weekend, semangat betul. Ya kan, ngumpulin duit.
Kenapa? Karena udah punya niat. Coba suruh belajar, susah. Ya. Tapi saya percaya anak-anak saya adalah anak-anak yang memiliki niat yang baik dalam belajar. Amin. Punya semangat yang besar. Ya, itu. Yang ketiga, Notonegoro memberikan macam yang ketiga, yaitu nilai kerohanian. Ini berhubungan atau berguna bagi spiritual kita, bagi kerohanian kita. Ya. Jadi, jangan karena dia ada di posisi ketiga, maka seolah-olah nilai kerohanian itu nggak penting. Jangan salah. Amsal 1 ayat 7 jelas bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh, orang bodoh apa? Orang bodoh itu menghina didikan. Tuh. Ya. Jadi saya berharap, saya berkeyakinan bahwa anak-anak saya punya 3 macam nilai-nilai yang disampaikan oleh seorang Notonegoro. 1 nilai material, 2 nilai vital, 3 nilai kerohanian. Nah, nilai-nilai itu sendiri meliputi 1 nilai kebenaran. Sumbernya dari akal atau rasio. Nilai keindahan, sumbernya dari perasaan atau emosi. Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber dari kehendak manusia. Saat kita belajar tentang 3 nilai ini, ya, yang meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai kebaikan atau nilai moral, maka kita teringat dengan teori psikoanalisa dari seorang Sigmund Freud. Hidup kita terdiri dari 3: roh, jiwa, dan tubuh. Dalam jiwa kita terdiri dari 3. Dalam jiwa terdiri dari 3: id, ego, dan superego. Id, pikiran, akal, rasio. Ego, perasaan, emosi. Superego, kehendak manusia. Jadi nilai-nilai itu meliputi ketiga bagian dari jiwa manusia: pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita renungkan baik keberadaan kita. Nilai-nilai apa saja yang sudah kita miliki. Tetapi harapan saya adalah inti dari semuanya itu, saya berharap anak-anak saya memiliki apa yang disebut dengan nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran yang jelas bagi kita orang Kristen itu ada pada Alkitab. Tidak terbantahkan lagi. Tidak terbantahkan. Oleh sebab itu, perenungan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, pemahaman yang kita peroleh hari ini, biarlah setiap kita memiliki apa yang disebut dengan nilai kehidupan atau value of life. Dan nilai-nilai kehidupan yang kita miliki itu menjadikan motivasi kita untuk bertindak benar. Itu landasan kita untuk melakukan suatu yang baik. Oleh sebab itu, miliki nilai-nilai kebenaran. Ya. Jika nilai-nilai kebenaran sudah kau miliki, saya yakin dan percaya hidupmu akan berhasil. Hidupmu akan mampu melalui proses-proses
seberat apapun proses itu yang engkau jalani. Kalau saat ini ada dalam hatimu akar pahit sehingga engkau jauh dari nilai-nilai kebenaran, jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Tetapi mulailah introspeksi dan koreksi diri. Sehingga engkau dapat memulihkan keadaanmu. Dan mendapatkan kembali pemahaman tentang nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Inilah yang menjadi refleksi kita. Hari ini saya percaya anak-anak saya yang terkasih, engkau adalah anak-anak yang berharga karena engkau mempunyai nilai dalam hidupmu. Nilai-nilai yang luar biasa. Pesan saya, munculkanlah itu dalam kehidupanmu. Amin.